Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Siddiq Subagio, Sarjana Pendidikan, ini selaku calon guru penggerak untuk angkatan 6 Kabupaten Rembang. Kemudian yang saya hormati Bapak Ibu guru SMA Negeri 1 Lasem yang kebetulan pada pagi hari ini ada waktu untuk memenuhi undangan dari Bapak Siddiq Subagio wakil sekolah nih, untuk berdiskusi bersama kaitannya dengan aksi nyata program pendidikan calon guru penggerak yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Siddiq Subagio. Untuk kesempatan kali ini, jadi sebagai pengantar selaku moderator juga untuk kegiatan penyampaian presentasi aksi nyata dari Bapak Siddiq Subagio ini, nanti bentuknya itu adalah presentasi, kemudian aktivitas kegiatan presentasi nanti untuk aktivitasnya akan dipandu langsung oleh Bapak Siddiq Subagio. Kemudian untuk tahap berikutnya akan kita buka beberapa kesempatan, yaitu telepon 1 dan 2 untuk kita saling memberi masukan atau pertanyaan yang menghasilkan diskusi sehat, diskusi yang baik untuk perbaikan sistem dan manajemen yang ada di SMA Negeri 1 Lasem. Langsung saja untuk tahap yang pertama ini presentasi sekaligus juga aktivitas aksi nyata dari Bapak Siddiq Subagio. Kepada beliau dipersilakan. Jadi saya nggak dikasih tepuk tangan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La haula wa la quwwata illa billah. Bapak Ibu yang saya hormati, Pak Agung, terutama selaku rekan saya di calon guru penggerak, termasuk mentor saya di calon guru penggerak, karena kalau tugas itu saya mesti ngatur Pak Agung. Terima kasih Bapak Ibu yang pertama atas kesediaan Bapak Ibu menghadiri undangan saya, undangan sekolah, dalam rangka membantu saya untuk melaksanakan tugas aksi nyata modul 1.4 dari program calon guru penggerak. Bapak Ibu, seperti yang kita ketahui, di sekolah kita ada 5 calon guru penggerak yang kelimanya beliaunya pasti melaksanakan kegiatan yang seperti ini, dan saya bagian yang paling akhir. Saya yakin dari panjenengan semuanya ini ada yang sudah yang kelima kalinya, ada yang sudah ikut kelima kalinya dapat umur panjenengan, berarti dengan luar biasa. Ini 5 kali, alhamdulillah. Saya yakin karena panjenengan sudah, Bapak Ibu sudah 5 kalinya, 5 kali ini, tentunya kalau segi teori sudah lebih lengkap dibandingkan dengan saya selaku calon guru penggerak. Bapak Ibu, nanti kita santai saja, tidak seperti mungkin rekan-rekan terbatas dan waktu. Nanti ini kita selesai tidak harus 1 jam, 2 jam juga boleh, 3 jam juga boleh. Toh misalkan kurang dari 1 jam, it's okay, tidak masalah. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum saya menyampaikan aksi nyata dari modul 1.4 ini,
sebagai referensi kalau kemarin saya di ruang guru itu jangan ikut program calon guru penggerak. Pada forum ini pernyataan saya cabut dengan resmi. Bapak Ibu, kalau panjenengan punya ruang yang longgar, terutama Bapak Ibu yang muda, sebaiknya saya sarankan ikut program calon guru penggerak. Mengapa demikian? Dari substansi materinya itu sangat bagus buat kita selaku guru untuk mengingatkan kembali apa yang telah kita dapatkan waktu di bangku kuliah dulu, dan mengingatkan diri kita kembali untuk menjadi guru yang semestinya seorang guru. Itu bagus, tidak usah terpengaruh dengan embel-embel sebagai syarat calon kepala sekolah. Itu tidak bisa, karena dari substansi materinya sangat menarik. Cuma memang kendalanya adalah ruang dan waktu. Itu saja. Sekali pada forum ini pernyataan saya cabut. Nanti Pak Saifuddin, Pak Tommy, Bu Winda dan semuanya monggo nanti ikut. Justru saya punya pemikiran ketika program ini merupakan program wajib yang digilir itu sungguh luar biasa. Itu Pak Tommy. Bapak Ibu, kita langsung saja, yaitu salah satu modul dari calon guru penggerak itu adalah modul 1 itu tentang budaya disiplin. Budaya disiplin positif. Kalau disiplin itu insya Allah positif. Bapak Ibu, kalau kita bicara tentang budaya disiplin itu topiknya nggak menarik tanda itu, ya kan? Ya, hindari disiplin. Kenapa? Karena ketika disiplin itu pasti ada konsekuensinya, Tetapi kalau disiplin pasti ada konsekuensinya. Kita saja selaku ASN dan pegawai ada aturan disiplinnya, sampai ada peraturan disiplin ASN gitu ya. Ini nggak menarik banget. Karena apa? Karena pasti penuh konsekuensi. Kalau kita bicara disiplin positif, disiplin. Ketika orang bicara disiplin gitu, secara umum, mesti di dalam pikiran kita sementara ini itu pasti identik dengan hukuman. Secara umum, ngotot tanggungan. Ya bisa enggak ya, bisa ya. Oke. Sekarang kita motivasi kita. Kita cerita saja, berbagi cerita. Apa sih motivasi kita itu kalau datang tidak terlambat di sekolah? Terus apa sih motivasi kita ketika tidak datang dan meninggalkan kelas? Maksud saya datang ke kelas tepat waktu dan tidak meninggalkan kelas pada saat ada KBM. Nah, kira-kira jenengan nopo Pak Saifuddin? Yang pertama dulu ya. Ini kita cerita saja, tidak ada teorinya. Ini tidak ada teorinya sama sekali. Kalau dari saya motivasi saya tidak terlambat di sekolah. Kita apa namanya? Santai saja, proses saja. Kalau saya enjoy bekerja luar biasa. Biasa. Itu memang tuntutan saya dan kewajiban serta tanggung jawab saya yang harus saya penuhi sebagai guru yang sudah profesionalitas harus dilakukan, dijalani dan harus bertanggung jawab saja. Mungkin salah guru penggerak.
Kelihatannya sudah lebih dari seorang guru pengirang. Oke, tapi saya pengen satu lagi ya, Pak Isa, yang rumahnya jauh, pakai ini Pak, supaya apa namanya terekam. Saya kan pengen suara Pak Isa itu terdokumentasi di karya saya. Tapi nggak pernah terlambat Kak. Oke. Karena jauh. Pertanyaan, apa motivasi Bapak Ibu datang tidak terlambat di sekolah? Ya secara normatif ya sama seperti Bu Indah bahwasanya memang itu kan kita ada kewajiban, itu kan. Kalau kewajiban itu kan kata wajib itu terminologi hukum kan, gitu. Gitu kan. Jadi wajib itu kalau dilakukan berarti kata normatif loh ya, itu kan berarti kita sudah mendapatkan sesuatu kebaikan, katakan demikian. Tapi kalau tidak dilakukan kan berarti sebaliknya kan begitu. Itu secara normatif kan semacam itu. Tapi di lain itu kan kita akan sedikit apa itu namanya sedikit naik begitu ya, bahwasanya juga seperti Bu Indah juga itu tuntutan sebenarnya, tuntutan kebutuhan kita untuk apa itu namanya memenuhi profesionalitas kita gitu kan. Jadi sebenarnya banyak jawaban begitu kan, tapi itu sudah mewakili. Jadi ketika kita apa itu namanya sebagai orang tua di sini, dengan orang tua di sini itu tuntutan untuk datang apa itu namanya lebih awal supaya tidak terlambat gitu. Itu saya kira sebagai teladan uswah gitu kan, begitu kan. Jadi tidak cuma sebagai kewajiban, tapi ya kita memberikan semacam kembali lagi ke budaya positif itu tadi gitu kan, teladan gitu kan. Nek gurune wae tenan mensawu gitu, muridnya piye kan begitu. Nah, saya kira gitu Pak. Terima kasih. Terima kasih sekali jawabannya. Kalau jawabannya seperti ini mungkin nanti 5 menit lagi selesai cara. Karena sudah sempurna, budaya disiplinnya sudah ada. Tapi oke. Kalau saya belum dengar suaranya kuning namanya. Namanya Bapak Ibu. ini saya kira jangan terlalu takut sinaga gitu. Wah sinaga itu kadang-kadang lebih menakutkan dibandingkan tapi gitu gitu. Nah tapi enggak lah, saya takut sinaga. Tapi ya mungkin tidak enak dengan kepala sekolah, tapi saya yakin mungkin tidak enak. Tidak enak dengan teman-teman gitu, karena terlambat gitu kan, karena itu bisa jadi itu juga satu motivasi. Mungkin kesadaran seperti yang disampaikan oleh Pak Isa, Pak Sarudin, harapannya seperti itu. Kita lanjutkan. Mungkin dapat tempat waktu atau tidak meninggalkan, mungkin tidak ya dengan teman juga. Untuk kalau kita tinggalkan terus kelasnya ramai. Saya sendiri kalau ada itu saya tinggal kelasnya karena ada sesuatu yang pertama pasti saya izin kepada anak saya. Karena kan kita nggak mungkin dalam setiap waktu ada di kelas terus karena ada sesuatu. Itu saya izin. Kemudian tidak enak dengan kepala sekolah, ini saya kira sudah tidak ya. Nah ini saja diri dan faktor murid. Karena bentuk care kita, bentuk tanggung jawab kita kepada anak-anak. Kalau Pak Sam itu berpendapat
ibadah kan gitu ya kan, bisa juga kita dolim juga kalau sudah dari Pak Sabdo itu masa berani keluar dia dolim lebih gitu takut lagi jadi keluar oke next. Itu seperti yang telah disampaikan oleh rekan-rekan yang kemarin, hanya saya mengutip sekali saja, teoritisnya hanya sekali saja, bahwa hakikat pendidikan yang sekarang ini baru kita keluarkan kembali, yaitu hakikat pendidikan yang telah disampaikan jauh dulu, yaitu oleh Ki Hajar Dewata. Mengapa demikian? Karena dengan era globalisasi yang sedemikian luar biasanya ini, ternyata filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara itu dipandang yang paling tepat untuk kita gunakan sekarang atau sampai kapanpun. Yaitu pendidikan itu menuntut siapa? Ya, menuntut murid kita, gitu. Menuntut murid-murid kita dengan segala kodratnya, Bapak Ibu, kadang-kadang kita itu dalam satu kelas itu berpikiran anak-anak kita itu sama, harus menjadi murid yang memiliki kemampuan atau motivasi yang sama. Itu saya akui, saya sendiri aja seperti itu gitu ya, yang sudah paling lama ngajarnya dibandingkan dengan yang ada di sini. Kalau saya paling tua sendiri. Gitu. Jadi kadang-kadang kita memperlakukan murid kita itu menjadi yang sama. Padahal anak-anak kita itu mempunyai kodratnya masing-masing. Panjenengan kita sendiri, mohon maaf ya, yang sudah Kagungan Putra, mohon maaf yang sudah Kagungan Putra, dari anak 2 saja itu sudah beda, ya, sudah beda cara belajarnya, sifatnya, ya. Mungkin kita saja dengan keluarga kita yang satu kandung itu juga sudah berbeda. Nah, dengan juga anak-anak kita yang dalam satu kelas itu 36 anak, kadang-kadang kita memperlakukan mereka hal yang sama untuk dengan segala kodratnya. Yang pada anak-anak agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Nah, ini kadang-kadang yang kita lupa, yaitu keselamatan dan kebahagiaan. Bahagia itu tujuan kita membahagiakan mereka, tapi sekali lagi membahagiakan dalam tanda petik, membahagiakan. Nanti Safira dan jangan digunakan kesempatan ini Pak, katanya untuk membahagiakan Pak, jangan ada. Nah, itu. Next. Nah, sekarang kita studi kasus saja, ya. Karena sudah ketika satu dia sudah, sekarang pengalaman diri. Apakah yang dilakukan jika yang aneh, ada sesuatu yang terkait, ada nggak orang? Ada sesuatu yang sering terlambat masuk kelas, wajar kan gitu ya. Ada sesuatu yang jarang tuntas, ada banget gitu ya kan. Nah, saya juga mengundang beberapa teman gitu ya, itu mestinya kita bisa sharing gitu. Tapi beliau sudah pakar berjam, padahal kita pengen sharing. Ada sesuatu yang saya tulis nanti di belakangnya. Jadi Bapak Ibu, karena saya yakin panjenengan sudah mengalami ini, maksudnya membantu 4 rekan saya, maka saya paparannya mungkin sedikit berbeda dengan beliau-beliau gitu. Ini nggak usah dikarang-karang jawabnya, nggak usah dikarang-karang. Ini kuning aja yang nomor 2. Maksud kuning kan nggak kan itu, kuning yang nomor 2, kita
iya, sudah saya undang itu. Bu Ani, sudah saya jawabannya kelihatannya kenceng Pak. Amma tak terus kok nggak ada nggak pernah gitu. Jadi saya maunya Bu Ani yang nomor 3. Tapi nggak apa-apa, nanti saya jelasin. Monggo beri yang nomor 2. Jadi menurut Asidin terkait pengalaman diri yang dilakukan Bapak itu jika ada siswa yang sering terlambat masuk kelas. Jadi ketahuan gitu. Ini karena ada kasus khusus dan saya memberikannya juga itu sekolahnya jenis gitu deh, jenis ya nggak itu sebenarnya. Tapi kok ya itu terus ada. Jadi kemarin itu ada, tidak boleh sebut nama, salah satu siswa itu saya tidak tahu yang sudah beberapa kalinya nih. Oh beneran dengan saya terus. Jadi kemarin itu terlambat masuk pelajaran itu hampir 30 menit. Ya, sampai ke kami ke BK itu jelang 30 menit. Katanya sih sudah masuk ke dalam sama gurunya tidak boleh. Saya ditolak Bu. Iya, ditolaknya berapa lama? Ya agak lama gitu. Terus sampai ke saya sampai 30 menit. Ya saya kan jalan ke sini kan sudah 5 menit sendiri Bu. Ya sudah, dikasih izin Bu. Iya, tapi dari mana? Dari istirahat kebablasan. Istirahat makan kebablasan. Saya pikir gitu tetap dengan tapi dia mesak nih kalau makan kok nggak selesai kan di eman juga makan nggak apa. Terus saya boleh masuk Bu? Boleh, tak kasih izin masuk. Kok ada catatannya Bu? Iya, nanti matur ya sama gurunya. Pak, saya dikasih izin tapi saya diminta Bunda untuk duduk di depan dekat papan tulis. Bilang gitu. Jadi hari itu dia duduk di dekat papan tulis. Sebenarnya saya tidak tahu ya Pak, itu mungkin juga itu mempermalukan apa tidak. Tapi anaknya juga enjoy. Kemarin ketemu saya lagi, Bu, saya kemarin tuh duduk di depan papan tulis Bu, sama gurunya tidak boleh. Kamu kembali aja. Tidak boleh ya Pak, kata gurunya duduk di sini dulu. Bukan Pak. Nah, pengalaman saya yang kemarin itu memang. Tapi untuk anak itu saja, memang itu khusus gitu. Dan itu juga tidak berlaku untuk semua anak, karena kan saya lihat untuk anak yang ini mentalnya cukup kuat untuk duduk di depan. Dan untuk beberapa anak mungkin itu juga memalukan. Saya tidak tega mengatakan pasifik matur nuwun. Terima kasih atas pengalamannya. Dari pengalaman saya sekali lagi kita di sini saya mohon izin tidak menyampaikan materi yang berupa teologis. Kalau teologis itu juga saya tanya itu ya. Kalau saya malam itu hanya bisa. Bapak Ibu, tadi saya teringat dari masuk di kelas tadi. Saya teringat 2 tahun flashback ketika kita PJJ. Ada sering ada anak itu yang terlambat PJJ, terus kemudian izin. Pak, saya terlambat, saya ketiduran. Kenapa ketiduran itu? Saya bantu milih ikan ayam, bapak saya kenyang seperti itu. Saya terus baru tadi ini saya juga ambil anak murid di seperti itu. Tak tanya, Mas ini kamu cuci muka dulu, kamu cuci muka dulu. Dan saya panggil, Mas kecil, kamu kok sering itu kenapa? Ternyata jawabannya sih. Berarti anak itu sama seperti ini. Anak itu ternyata 2 tahun yang lalu. 2
2 tahun yang lalu yang izin karena ketiduran, karena bantu orang tuanya beres-bereskan habis dari minyak itu nelayan nih. Kalau melaut minyak itu ternyata anaknya sama. Kemudian saya jadi sekolah ini kalau saya tadi ini mas kalau saya tadi oke tidak apa sampai tahu berarti kita harus bisa bagi waktu kan tidak selamanya kita menunggu. Jadi nunggu ayahnya itu datangnya itu harus 10 malam sampai jam 12 malam gitu ya kan. Oke lah, jadi kita harus bagi waktu, maksudnya kapan kita istirahatnya, kapan kita itu seperti itu. Tapi kalau ya tetap kita kasih perhatian seperti itu. Kemudian ketika tadi jangan tuntas itu nanti aja kita bahas ya, karena PR-nya dua ini. Bapak Ibu, permasalahan non akademik itu yang kita hadapi di sebuah sekolah itu kadang-kadang lebih banyak dibandingkan dengan permasalahan akademik. Kita di sebuah sekolah itu seperti itu, apalagi sekolah yang heterogen seperti kita itu non akademiknya gimana? Kalau sekolah yang sedikit mungkin, contohnya seperti sekolah saya dulu kan kultur sosial ekonominya kan hampir sama, itu ya ada tapi tidak semeriah kita permasalahan akademiknya. Bapak Ibu, ketika kita ada permasalahan kan mesti ada tahunnya penyelesaian. Sekali lagi ini hanya saya kutip sedikit saja. Permasalahan itu penyelesaiannya itu yang pada modul ini itu ada namanya hubungan, konsekuensi, restitusi. Tapi saya tidak akan bicara hukuman itu apa, konsekuensi itu seperti apa, restitusi itu seperti apa. Lanjutnya yang kemarin sudah hukuman itu pokoknya tidak ada aturan, pokoknya seenaknya kita mau enggak gitu. Pokoknya tidak ada kesepakatan antara kita guru dengan murid itu masuk guru. Tapi kalau konsekuensi itu sudah ada aturannya. Mereka aturannya ini seperti misalkan aturannya terlambat sudah 3 kali itu ada konsekuensi karena sudah ada tertulis. Kesepakatan sudah ada dan tertulis konsekuensi. Nah, restitusi. Kalau restitusi itu ini restitusi ini. Restitusi itu memberi kesempatan. Memberi kesempatan kepada siswa untuk memperbaiki diri dan kolaboratif. Kolaboratif itu artinya bisa saja permasalahan itu antara anak dengan anak mereka kolaboratif atau bahkan dilakukan kolaboratif. Dan masalah jangka panjangnya maksudnya itu ketika restitusi itu penyelesaian itu bisa berdampak pada nilai-nilai dalam waktu jangka panjang. Ini saya Bapak Ibu, mohon maaf, ini mungkin tidak, saya tidak tahu apakah ini ada kesepiannya atau tidak ya. Ini pokoknya saya seorang biar fokus, biar fokus dulu. Restitusi. Oke guys. Nah, Bapak Ibu, saya hanya mengingatkan saja, mengulas kembali. Ketika ada permasalahan itu, kita selaku orang tua, selaku guru itu bisa mengontrol. Sebenarnya kita bisa mengontrol dari murid-murid kita. Nah, bentuk kontrol kita itu menurut dosen, katanya itu William Dosen berapa saya lupa. Itu ada kita itu bisa 5 fungsi kontrol. Sebagai penghukum merasa bersalah, tidak saya terangkan ini kemarin sudah
merasa bersalah sebagai teman, sebagai pemantau, atau sebagai manajer. Memang harapannya sebagai manajer, harapannya. Karena saya yakin panjenengan sudah kemarin sudah dikasih contoh-contoh itu, gitu. Pak Tommy panjenengan sudah ngajar berapa tahun? 5 tahun cukup lumayan ya, sudah sebagai syarat untuk daftar calon guru pembina 5 tahun. Besok daftar, pasti daftar 5 tahun. Kalau dilihat dari 5 fungsi kontrol ini Pak, kira-kira itu posisi panjenengan itu paling tepat selama ini pada posisi apa? Wah mikir ini kalau mikir seperti sidangnya Raji Sabu gitu ya. Kalau nggak satu ya Kalau saya membuat rasa tidak salah panjenengan, karena panjenengan itu satu rumput dengan yang saya. Banyak bunyi Pak Dudi. Enggak lah, ini kan biasanya. Kalau Bu Ana mana Bu Ana? Dunia itu kalau 5 kontrol itu, panjenengan itu kira-kira lebih dominan di mana? Terima kasih. Terima kasih Pak Titik dari kesempatan. Bismillah, kalau saya kan sudah 13 tahun ya Pak. 13 tahun. 13 tahun aja. Iya. Oh, lumayan tuh. Lumayan tua. Lumayan tua. Kalau satu dengan saya. Tapi saya di sini baru Pak. Oh, jadi satu. Saya kalau bisa manajer. Kalau bisa. biasanya Dominan selama ini dominannya Pak. Sebagai teman. Teman sebagai teman. Sudah kelihatan dari katanya friendly. Saya kerja sebagai apa? Bu Inaya nanti ada sesi sendiri. Saya sudah apa? Enggak Pak, boleh mobil. Saya sudah mempersiapkan pertanyaan masing-masing ya. Iya, oke, nggak apa-apa. Baik Bapak Ibu, minimal kalau saya meskipun saya diberi pembelajaran tentang ini, minimal yang kita lihat adalah 1 dan 2 minimal. Kalau kita mengukur dengan diri kita sendiri kadang-kadang susah. Kita tuh punya di mana sih yang bisa kadang-kadang yang lebih objektif yang menilai itu adalah rekan-rekan kita. Itu lebih seperti itu. Kalau saya ya paling sebagai teman itu kalau saya, apalagi yang punya masalah cewek cantik. Cewek cantik. Gimana? Apa itu namanya? Kita ada yang namanya satu posisi. Betul. Karena tetap kita itu kondisi. Betul. Dalam artian tergantung situasi kondisi, tergantung objeknya. Betul. Iya. Satu sisi kalau kita dalam keadaan memang posisinya hukum dalam artian ini posisi kalau hukum kita harus mendukung dengan Iya. sebagai Teman. baru nanti semuanya gurunya itu sebagai manajer. Betul. Tapi dalam prosesnya itu kita tetap kondisional saja. Saya sangat takut. Betul. Betul. Nah, memang Bapak Ibu di dalam diskusi kami, saya pun juga menyampaikan bahwa di antara kelima ini kadang-kadang tidak bisa kita pisahkan satu persatu. Tapi
kita saling terkait seperti itu. Tetapi yang tidak boleh kita miliki adalah itu ketika katakanlah kita menghukum itu tujuan dari hukum dan pasca menghukum itu harus selesai. Itu yang harus bicara. Artinya terjadi kolaborasi antar kesana. Itu saja. Langsung saja Bapak Ibu, karena sudah mau ada izin. Ini kita lebih pada posisi mana? Ya, harapannya memang harapannya misalnya satu manajer pun juga kadang-kadang bisa menghukum. Jadi itu ada bentuk hukumannya seperti apa? Ya. Bapak Ibu, ini salah saja masih 25 slide ya. Saya dapat kemarin itu 50, saya nggak boleh kalah, saya harus 75. Muara dari budaya disiplin positif itu adalah Bapak Ibu kita itu punya amanah diamanai murid. Nah, segala sesuatu yang kita lakukan di sekolah ini Bapak Ibu adalah harus bermuara pada kepentingan murid. Jadi yaitu pembelajaran yang berpusat pada murid, termasuk budaya disiplin yang kita lakukan itu juga harapannya muaranya ke murid untuk bisa menjadi teladan di sana. Jadi apapun proses yang kita lakukan di sini ini, di sekolah ini, sebaiknya tetap tujuannya orientasinya ke apa sih dampaknya ke murid. Itu kan itu adalah tugas kita, amanah yang telah kita terima untuk dilaksanakan. Itu kadang-kadang kita lupa. Maksudnya kadang-kadang kita lupa. Bapak Ibu nih, Bapak Ibu, mari kita berlatih. Terima kasih Bu Inaya. Nanti ada sesi pertanyaan untuk Bu Inaya ya. Iya, nanti tunggu setengah jam lagi. Bapak Ibu, mari kita berlatih untuk tidak memvonis murid kita tidak mampu atau tidak berguna. Mungkin Bapak Ibu punya pengalaman seperti ini. Contohnya anak yang Bapak Ibu murid dan Bapak Ibu dulu yang dipandang tidak mampu, justru tidak mampu baik dari akademik, dari diskronya dan sebagainya. Tapi sekarang ada pada posisi yang mungkin kita menjadi kagum. Kok bisa ya ini? Ada nggak Bapak Ibu? Banyak. Mungkin kalau saya tanya Pak Isa, tanya Pak Surat, belum ya. Pak Isa mungkin masih, saya tidak mengenali Mas Firman ya. Mas Firman itu dulu lagi saya nggak mengenali. Saya Mas Firman beliau lulus, saya datang beliau lulus itu ya. Saya lulus angkatan 2009 lulusnya. Itu ceritanya, konon ceritanya Pak Isam itu, Mas Firman, kamu cukup diam saja. Kan gitu katanya. Kenapa? Kalau Mas Firman itu nanti berpendapat kelihatan kurang sipnya. Kan gitu. Bahkan dulu hanya katanya untuk diperintah-perintahkan katanya. Tapi sekarang ini ternyata Mas Firman itu posisinya bisa menggawai. Itu posisinya justru menggawai banyak orang. Kan gitu. Banyak orang. Mungkin Bapak Ibu juga punya pengalaman. Nah, pengalaman saya punya pengalaman. Satu, ada 2 pengalaman. Sudah menjadi subjudul buku saya. Tapi subjudulnya bukunya itu sudah 2 tahun yang lalu. Subjudulnya, tapi belum jadi buku. Judulnya itu 410. Judul buku 410.
Bapak Ibu, saya punya murid, saya sebut namanya Keron Agaruna. Keron Agaruna itu matematika dapat 4 Bapak Ibu di kelas 10. Di kelas 1 SMP, di kelas 1 SMP dapat 4. Zaman dulu kita kan sekolahnya dapat raportnya kan 0 sampai 10, 4 merah oleh rekan saya merah. Kemudian kelas 2-nya masuk kelas bawah, kelas motivasi yang bawah diberikan saya. Ya, alhamdulillah dengan proses yang enak-enakan gitu, dia saya kasih nilai 7 dia. Wah, senang dia. Akhirnya timbul naik lagi ujian nasional murni nilai 10. Ujian nasional murni nilainya 10. Dan sekarang menjadi perwira AD yang berprestasi yang ditugaskan di luar negeri. Pangkatnya itu, maksudnya itu pangkat gelarnya itu kan sarjana apa gitu. Kadang-kadang kita mengkondisikan anak bisa ternyata suatu saat menemukan performanya. Ada juga bahkan yang lebih mudah itu saya sering cerita kepada teman-teman, saya punya murid disabilitas, mau saja tidak bisa, ya Allah, dapat beli seperti itu, kita beli, mau saja tidak bisa, tapi ternyata dengan berproses banyak, sekarang dia itu dokter, tanpa bisa menulis dengan tangan, dokternya dari Manchester University. Sekarang bisa UI. Artinya, mohon ini kita berlatih, saya tidak berani jangan. Mari kita berlatih tidak memvonis anak kita itu tidak bisa, tidak berguna. Siapa tahu suatu saat dia akan menjadi sangat berguna. Oleh karena itu, saya juga saya sampaikan kepada forum diskusi bapak-bapak ibu yang muda, saya jangan memberikan nilai tidak tuntas. Tidak pernah saya memberikan nilai tidak tuntas kepada anak. Saya tidak ada namanya tidak tuntas. Ya mungkin dari segi pandangan bapak ibu mungkin juga begini seperti ini, ya. Tapi minimal tuntas kalau saya melalui proses oleh apa gitu. Jangan komisi. Nanti yang selesai Bapak Ibu, budaya positif itu kalau kita bangun di sini ini, tapi namanya budaya itu dapat tercapai dalam waktu yang pendek, instan, tidak bisa namanya budaya. Kemudian perlu kesadaran diri kita secara kontinu. Kemudian ini akan disampaikan oleh Pak Isa bahwa melalui keteladanan kita selaku orang tua, selaku guru, itu menurut pendapat saya pribadi itu adalah langkah yang tepat untuk terciptanya budaya disiplin yang positif di sini. Keteladanan dimulai dari siapa? Dari kita. Gitu. Kenapa? Kalau kita mulai dari diri kita sendiri, insya Allah itu sudah terekam ke anak-anak kita. Seperti itu. Nanti Bapak Ibu boleh tidak setuju dengan ini. Nah, ini 5 menit sebelum sesi. Bapak Ibu, apa sih yang kita impikan terhadap institusi kita dalam kehidupan bersosialisasi di sekolah kita dengan anak kita, dengan rekan-rekan kita itu kita tuh punya apa? Punya mimpi apa dengan semangat lain? Ini yang perlu kita
perlu kita diskusikan gitu. Kenapa? Kalau kita punya mimpi, mungkin menyamakan mimpi, ini kan nanti akan timbul langkah-langkah untuk mewujudkan mimpi. Saya pengen 2 orang mungkin punya mimpi apa dengan sekolah kita itu punya mimpi apa gitu. Betul ya? Mungkin ada yang itu. Pak Isa dulu ya, karena Pak Isa itu enggak. Kalau falsafah mimpi itu Pak Isa, gitu ya Pak Sudan ya. Kalau Pak Isa 1, Bapak 1, kemudian nanti itu 1 gitu. Mimpi Pak Isa. Ini kalau dicatat dan menjadi renungan bersama, nanti kita rekomendasikan menjadi mimpi kita gitu. Dalam forum ini sekali lagi saya tidak presentasi tapi kita diskusi seperti ini penting gitu. Jadi forum seperti ini aku belum ya, saya tanya tentang atau Pak dulu ya. Aku sudah sangat senior di sini, gitu ya. Mungkin apa sih yang perlu kita impikan di sekolah ini, Pak? Mimpi dan ini kan setuju tidak Pak? Kalau forum diskusi seperti ini, kita mungkin perlu kita lakukan dan kita sosialisasikan kepada masyarakat sekolah agar menyamakan mimpi, akhirnya kan tidak mimpi saja, tapi terus bangun dan melaksanakan mimpi. Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Siddiq ya, atas waktunya. Apa yang saya impikan ya kaitannya dengan SMA kita tercinta ini ya sebenarnya sudah ada di benak saya, tapi tadi semakin teraktualisasi mengenal ketika pagi tadi bincang-bincang dengan Pak Isa, dengan Pak Tommy, lebih mengenal lagi ya, yaitu hidupnya kembali ruang-ruang diskusi di antara kita sivitas akademika di SMA bisa berlangsung. Ruang-ruang diskusi baik secara formal maupun informal itu dimunculkan dengan penuh rasa sadar sebagai sekolah yang sudah mengikrarkan sekolah berbasis riset. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah timbul budaya pembelajaran yang memanusiakan. Nah, memanusiakan ini butuh diskusi, gitu Pak. Memanusiakan antar kita dan juga memanusiakan peserta didik kita. Seperti itu. Kalau itu sudah muncul, maka sekolah ideal yang saya impikan itu bisa tercipta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimpinya Pak Bung tadi terciptanya forum-forum diskusi ya, kembali kemudian memanusiakan manusia dalam pendidikan gitu ya. Nah ini nggak salah mungkin saya pengen Bu Farid ya. Bu Farid meskipun baru 1 tahun gitu ya bergabung dengan kita mungkin Bu Farid punya mimpi atau harapan untuk di sini itu seperti apa Bu Farid? Monggo Bu Farid. Terima kasih atas kesempatan kepada saya. Mohon maaf suara saya seperti ini. Terima kasih Kak. Impian saya terhadap Semanela ini, saya menganggap Semanela ini seperti kapal. Anak-anak itu penumpangnya. Nah, saya menginginkan bagaimana kapal Semanela ini mengantarkan anak-anak itu ke tujuannya. Tujuannya kan berbeda-beda. Mengantarkan ke tujuannya dengan sukses. Begitu Pak. Terima kasih. Terima kasih.
Ini ya tambahan lagi sedikit ya, terstimulus sudah sampaikan oleh Bu Kori tadi ya. Jadi saya tuh sebenarnya sekarang itu dalam posisi yang sedih Pak Sudi. Ya, karena tidak hanya murid tapi mungkin Bapak Ibu guru itu juga menganggap saya itu adalah penyelesaian akhir untuk sebuah solusi yang membutuhkan guru. Jadi terakhir kemarin itu ada bullying itu ya, bullying itu dilapori anak kelas 10D ini melihat sebuah kejadian biasa di lorong ini antara anak perempuan dan anak laki-laki. Kemudian ya memang jawabannya nanti kamu ketemu sama aku siapa kita sampai guys. Ada lagi habis ngajar makan kopi, ya akhirnya ya sementara itu ya dengan langkah militer itu ya saudara. Sekali lagi dengan tentangan dan sebagainya. Sebenarnya itu mengganggu saya. Saya ini kan seorang penyair. Saya jadi di mata istri dan anak saya itu adalah orang yang paling romantis. Tetapi di sekolah saya diposisikan sebagai orang yang paling galak di sekolah. Ini kan dunia yang berbeda sekali. Nah, makanya sebenarnya impian saya itu adalah saya akan memulai atau mengajak mari kita bersama-sama bagaimana memunculkan budaya baik itu yang berangkat dari diri anak dan dari diri kita, bukan karena hukuman, sanksi, ancaman gitu ya pasti ya. Nah, seperti itu sebenarnya cita-cita saya tadi sudah saya sampaikan, saya kemukakan kepada saudara saya ini Pak Hisam sudah dengan saya 17 tahun ya Pak ya di sini. 17 tahun, 16 tahun. Kalau saya 17 tahun, itu. Nah, itu sebenarnya yang menjadi impian saya itu seperti itu. Tetapi ini tadi sudah sampaikan oleh Pak Isa, memang kita itu kadang-kadang harus berada dalam posisi yang kadang-kadang tidak buat kita nyaman. Memang posisi yang paling ideal kan kayak itu tadi ya yang disampaikan oleh beberapa rekan. Tapi kadang-kadang itu tidak memungkinkan untuk kita, karena harus ada action saat itu, harus ada aktualisasi, harus ada gerakan serta hasil. Kadang-kadang menempatkan kita sebagai teman, menempatkan kita sebagai penghukum, gitu, dan menempatkan kita kadang-kadang sebagai pemantau seperti itu. Oke, terima kasih. Oke, Aisyah pertama itu. Ya, kalau cita-cita apa itu namanya kembali lagi secara normatif itu ya cita-cita SMA itu seperti yang dikatakan tujuan itu bicara kan gitu sebenarnya. Kalau jawaban yang tidak filosofis kemudian jawaban saya memang dengan salah dan putih tidak bertakwa terus pintar dan segala sebenarnya bukan cita-cita saya itu setuju semua kan begitu. Cuma apa itu namanya itu kan tetap tidak bisa SMA dengan tiba-tiba itu representatif semacam itu tetap 1, 2, 3, 4 kan begitu. Nah, seperti Indonesia kan gitu juara ya kalau enggak itu juara, tapi ternyata satu sisi kualitas pendidikan kita itu mesti dibawa terus dengan negara lain, Amerika itu juga. Ya, cita-cita saya semua sederhana kalau kita bagaimana sekolah ini. Saya pengen sekolah ini ya melaksanakan perannya sebagai lembaga pendidikan. Karena di dalamnya apa fungsi lembaga di dalamnya kan ada nanti guru dan murid. Saya tuh sederhana, saya pengen guru melaksanakan perannya sebagai guru. Jadi sebagai guru itu apa? Itu sudah saya kira bagus banget. Murid bagaimana murid itu apa itu berperan sebagai murid. Nah kita udah guru kan. Karena ini kita saling berundang satu dengan lain. Mau tidak mau murid itu adalah cermin. Jadi
hati-hati. Jadi murid itu cerminan guru. Muridnya ngomong bisa kita karena gurunya sendiri. Untuk itu kita hubungkan dengan keteladanan, kan gitu kan, dengan kesadaran itu kan. Untuk itu begini, bahwasanya yang saya impikan itu ya hubungannya sama dengan tadi teori kontrol. Ya. Bagaimana guru bisa mengontrol anak itu kan dengan 15 tahun lagi, tetapi secara individual bahwa itu guru itu tidak punya integritas, integritas. Ini yang namanya kapabilitas. Kan itu repot. Untuk itu teori saya tadi saya diskusi dengan untuk saya sudah. Saya teorinya itu ya teori paling ada paling di apa ini di pesantren, di madrasah. Itu semua ada di sekolah gitu kan. Contoh begini, kalau kita kepengen membangun SMA ini, bapak ibu guru beraktivitas jangan cuma ini aktivitas duniawi. Gitu. Guru juga semacam itu. Ketika guru cuma hanya dunia yang sudah, saya bekerja. Kan saya digaji, sudah saya bekerja digaji, sudah. Kewajiban saya apa itu namanya LPP sudah. Berarti ini rohaniahnya itu. Nah, rohaniah ini harus dibangun dengan apa? Ukhrawiyah gitu kan. Dan aktivitas kita itu kalau nanti apa itu namanya kepingin seperti yang dikatakan apa itu namanya positif, budaya positif, kita mungkin agak sulit apa itu namanya berproses belajar karena apa? Di rumah itu perlu gitu kan, dalam arti ajaran perlu, ideologi perlu. Untuk itu ketika bicara keteladanan, sekarang teori apa yang dengan keteladanan gitu kan? Kalau kita tidak menggunakan epistemologi agama gitu kan, dan saya menggunakan epistemologi ya, jadi contoh keteladanan. Kalau saya kan keteladanan, saya harus memberikan contoh gitu kan. Ketika saya tidak boleh A, saya jangan A. Kalau saya melakukan B, bisa melakukan B. Itu untuk nanti kita mempunyai apa itu namanya fungsi kontrol itu lebih enak karena apa? Bukan kita ingat kan terus sintaks apapun yang dilakukan kita itu akan dipertanggungjawabkan kan gitu kan akhirnya kan gitu kan apapun yang dipertanggungjawabkan. Jadi kan epistemologi agama masuk kita tidak cuma bicara sosial begini gitu kan, tetapi juga bisa vertikal juga gitu. Karena saya keteladanan ya sudah keteladanan kita pakai ayat gitu kan, seumpama gitu kan. Kabur mata tinggal koi anda puluh malah malu gitu kan. Dosa besar gitu kan. Ketika seseorang berbicara ngomong perintah tapi dia tidak bisa melakukannya, kan repot itu. Nah maksudnya gini Pak, bahwasanya pendekatan yang ukhrawi itu saya kira penting. Untuk apa? Untuk kita membangun kerangka. Menurut saya kerangka kita tidak untuk membawa ini ke terus jadi madrasah enggak. Tapi kerangka enggak ada masalah kan begitu ya. Bisa kan begitu. Maaf kalau kita berbicara murid, kita selesai harus berbicara guru. Kan gitu. Ekstrim nambah saya tuh. Kalau kita menurut anak pintar, guru harus pintar. Anak membaca, guru harus membaca. Lebih jauh juga pendidikan. Karena begini, pendidikan kalau kita berbicara pendidikan menurut saya itu kuncinya tetap di guru. Awal tetap di guru. Kan gitu. Jadi kita harus mempelajari semuanya. Apa itu namanya? Mulai dari diri kita. Tidak di kan gitu. Jadi saya kira itu Pak. Jadi teori-teori yang ada saya kira itu vertikal atau mengikat, gitu kan? Kita perlu epistemologi lain saya kira. Karena makna ini yang namanya karakter, saya kan kita belajarnya dari karakter itu. Yang dikatakan Pak apa itu namanya G.S. Kiwantoro gitu. Itu satu bahasa ada dan ketika asalkan semacam itu
dan dunia yang kita pelajari sebelum-sebelumnya kita agung di musola itu konteks semua. Jadi saya kalau belajar semacam ini disuruh sebenarnya sedang apa itu mas balik itu nostalgia itu habis itu sudah dalam sini itu contoh kalau saya pembina nanti mengalami terima kasih. Terima kasih. Inilah apa namanya, saya merasa bahagia banget ini ternyata tidak ada peserta di sini adalah semuanya pemateri semuanya, kita saling brainstorming, berbagi cerita, ini yang saya harapkan gitu ya, saya harapkan dan mungkin kita harapkan semuanya. Bapak Ibu, tadi apakah yang Bapak Ibu impikan terhadap institusi kita ini? Mungkin kalau saya menulis ini saja, ini kalau saya rangkuman dari itu, ya suatu saat tercipta lingkungan sekolah yang nyaman, saling menghargai sesama warga sekolah, tidak ada keterpaksaan dalam melaksanakan kebaikan. Dalam arti terus tidak ada pembiaran untuk melakukan keburukan, tidak. Artinya kalau itu sudah tercapai, istilahnya kebaikan itu kan banyak hal yang kita lakukan, itu kan menjadi. Bapak Ibu, terima kasih. Saya ini kelihatannya terakhir. Terima kasih. Panjenengan semuanya luar biasa. Bapak Ibu semuanya luar biasa. Pertama, Bapak Ibu bersedia menghadiri undangan saya, meskipun tidak ada embel-embel, itu sudah luar biasa sekali. Kemudian di sela-sela kesibukan panjenengan hadir di sini dengan mencurahkan segala pikiran dan hati panjenengan. Bapak Ibu dibuktikan dengan kita tadi diskusi itu sudah luar biasa. Saya sekali lagi menyampaikan terima kasih. Saya berdoa semoga apa yang Bapak Ibu niatkan datang perahu ke sini ini mendapatkan imbalan yang jauh lebih dari apa yang bisa saya sampaikan. Terima kasih berupa kesehatan panjenengan, kesehatan keluarga, dan keberkahan kita semuanya. Akhirnya dari saya mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Sekali lagi, mari kita bersama-sama saling mengingatkan, memberikan contoh pada diri kita sendiri, pada anak kita, sehingga nanti budaya positif di di sekolah ini bisa tercapai. Dan saya akhiri, nanti saya sampaikan silakan ke Pak Agung kembali ya. Saya akhiri, terima kasih Bapak Ibu, sukses untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi penyampaian yang luar biasa dari Bapak Sidik Sugandyo, yang sarjana pendidikan, calon guru penggerak angkatan 6 Kabupaten Rembang. Terima kasih juga Pak Sidik yang telah memfasilitasi diskusi ilmiah pada pagi hari ini. Menurut saya ini adalah diskusi yang betul-betul hidup. Betul yang tadi yang sampaikan, ini tidak ada pemateri, tidak pendengar, tapi kita terlibat aktif dalam kegiatan diskusi ini. Semoga isi dari diskusi nanti memberi manfaat kepada kita, kemudian juga kepada pihak-pihak lain yang kebetulan juga mengikuti kegiatan diskusi pada pagi hari ini dari lewat media lain. Begitu, sekali lagi terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Dari saya sementara itu, kalau ada kesalahan dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.